Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26-40. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang selalu menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang masih Engkau beri kepada kami untuk boleh lagi membaca dan merenungkan firman-Mu, memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong hamba yang terutus, sehingga pemberitaan firman Tuhan sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang merenungkan firman ini. Biarlah kami semua diarahkan oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 14 ayat 26-40 dalam perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan dalam kehidupan kita orang percaya dan gerejanya. Saudara, bacaan kita di saat ini terambil dalam surat 1 Korintus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga, saat ia sedang melayani di Efesus. Jemaat Korintus sendiri didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan ia bersama Aquila dan Priscilla melayani di Korintus dalam waktu 1,5 tahun atau 18 bulan. Pada zaman Paulus, kota Korintus adalah sebuah kota metropolitan Yunani yang sangat maju dan makmur. Karena itu Korintus secara umum menjadi kota yang kaya materi tetapi angkuh dalam hal intelektual dan cemar secara moral. Karena segala macam dosa merajalela di kota ini. Bahkan kota ini terkenal dengan meninggikan hawa nafsu dan biasa dengan perbuatan cabul. Adapun jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi,
Tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi atau Yunani yang dahulu adalah penyembah berhala. Paulus menyurat ke Korintus karena ia mendengar berita bahwa jemaat di Korintus sedang dalam banyak masalah. Surat 1 Korintus sendiri dibagi dalam 5 bagian yang merupakan 5 masalah utama yang terjadi di jemaat Korintus. Bagian pertama pasal 1-4 berbicara tentang masalah perpecahan. Bagian kedua pasal 5-7 berbicara tentang masalah berkaitan dengan seks. Bagian ketiga pasal 8-10 berbicara tentang masalah makanan. Bagian keempat pasal 11-14 berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan pertemuan jemaat. Bagian kelima pasal 15 berbicara tentang kebangkitan. Dan pasal 16 salam penutup. Dalam setiap bagian ini, Paulus menjelaskan masalahnya, lalu meresponi masalah itu dengan Injil atau kabar baik tentang Yesus. Sehingga ia menunjukkan bagaimana hidup jemaat Korintus sedang tidak menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan Injil atau tidak lagi berpusat pada Yesus. Saudara, bacaan kita di saat ini secara khusus terdapat di pasal 14 ayat 26-40 yang berbicara tentang masalah dalam pertemuan atau persekutuan jemaat. Bagian ini tidak bisa dipisahkan dari 3 pasal sebelumnya, yakni pasal 11-13, di mana di pasal 11 menunjukkan bagian ini tidak bisa dipisahkan dengan konteks jemaat Korintus dan hanya berlaku pada saat itu saja. Dari pasal 1 ayat 4-7 kita bisa melihat Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus menerima banyak karunia dari Tuhan. Tetapi kemudian dari karunia yang bermacam-macam seperti yang dicatat di pasal 12 ayat 7-10 mulai muncul masalah karena mereka mulai memakai karunia-karunia rohani mereka secara tidak benar. Mereka yang punya karunia mulai memakai karunia masing-masing untuk meninggikan diri dan merendahkan sesama. Bahkan dalam setiap pertemuan atau peribadatan jemaat, mereka mulai saling menonjolkan diri, tidak mau saling menghargai, masing-masing ingin tampil dan ingin berbicara agar terlihat lebih dari yang lain. Sehingga pertemuan mereka mulai tidak teratur, bahkan mulai timbul kekacauan setiap kali mereka berkumpul untuk bersekutu. Karena itu Paulus menekankan pentingnya kasih di pasal 13. Paulus menunjukkan bahwa kasih adalah yang terutama dalam hidup orang Kristen, bukan karunia-karunia. Paulus menegaskan di pasal 13 ayat 2 bahwa sekalipun ia punya banyak karunia, memiliki seluruh pengetahuan, bahkan punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, ia sama sekali tidak berguna. Jelas di sini Paulus mau mengatakan bahwa karunia dalam hidup orang Kristen bukanlah yang terpenting dan terutama, tetapi kasihlah yang terpenting dan terutama. Maka di pasal 14 bacaan kita kembali Paulus menegaskan di ayat 1 untuk mengejar kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama untuk bernubuat. Di sini jelas bahwa Paulus mengajak jemaat Korintus untuk pertama-tama mengejar kasih. Dengan demikianlah mereka berusaha memperoleh karunia roh, dan yang ditekankan atau diutamakan adalah karunia bernubuat. Bernubuat kita pahami dalam 2 model. Yang pertama berupa penglihatan atau wahyu dari Allah tentang hal-hal di masa depan yang belum terjadi. Dan model yang kedua adalah memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah. Dalam konteks bacaan ini lebih condong pada model yang kedua, yakni bernubuat dalam arti memberitakan firman Tuhan atau Injil Yesus Kristus. Saudara, berangkat dari ayat 1 inilah kita masuk pada bacaan kita di pasal 26-40 tentang peraturan yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus dalam pertemuan jemaat. Jadi bacaan kita sekali lagi tidak bisa lepas dari konteks jemaat Korintus, termasuk soal kebiasaan dan budaya yang berlaku di sana. Ayat 26-28 Paulus membahas tentang masalah karunia yang terjadi di dalam pertemuan jemaat. Di ayat 26 disebut, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang dimaksud adalah karunia yang dimiliki tiap orang. Ada yang bisa bermazmur, mengajar, memberi penyataan Allah atau nubuat, berbahasa roh, dan ada yang menafsirkan bahasa roh.
Dan Paulus menegaskan agar semua karunia yang dipersembahkan harus digunakan untuk membangun. Kemudian Paulus lebih menjelaskan tentang karunia bahasa roh, karena Paulus mendapati bahwa bahasa roh menjadi masalah dalam pertemuan jemaat itu. Paulus mengatakan jika ada, jadi bisa tidak ada. Tetapi jika ada yang berkarunia bahasa roh, maka bisa 2 orang atau sebanyak-banyaknya 3 orang secara bergantian mengungkapkannya. Dan harus ada yang menafsirkannya. Dengan catatan jika tidak ada yang menafsirkan, hendaklah mereka yang bisa berbahasa roh itu berdiam diri dan hanya berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Adapun bahasa roh yang dimaksud di sini bukan bahasa yang seperti bunyi-bunyian yang diulang-ulang seperti bunyi alat musik. Tetapi bahasa roh benar-benar adalah bahasa seperti yang terjadi di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 11. Dan yang mereka katakan adalah perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mereka benar-benar berbicara dengan sebuah bahasa, yakni bahasa bangsa lain. Bahasa dari berbagai tempat di sekitar Israel, yakni mereka yang datang untuk merayakan Pentakosta di Yerusalem. Bedanya di saat Pentakosta, orang-orang yang mendengar bahasa roh dari para rasul bisa langsung mengerti tanpa diterjemahkan. Jadi intinya bahasa itu dimengerti oleh yang mendengar agar bisa membangun iman. Tetapi jika tidak dimengerti berarti tidak membangun, seperti yang dicatat di ayat 4, 14, dan 19. Yang menunjukkan bahwa bahasa roh tidak terlalu berguna untuk membangun jemaat jika digunakan tanpa aturan, yakni tanpa penafsiran. Berbeda dengan bernubuat atau memberitakan firman Allah yang berguna untuk membangun iman jemaat, karena bisa langsung dimengerti tanpa harus diterjemahkan. Selanjutnya ayat 29-33, Paulus menjelaskan tentang karunia bernubuat yang dilakukan nabi-nabi. Dalam jemaat Korintus, Paulus mengarahkan agar ada 2 atau 3 orang tampil untuk bernubuat dan yang lain atau jemaat menanggapinya. Dan kalau ada orang keempat yang mendapat penyataan untuk bernubuat, maka yang pertama harus berdiam diri. Jadi harus bergantian. Sebab karunia bernubuat memang dikaruniakan kepada nabi-nabi, tetapi harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan semuanya bernubuat di waktu yang sama. Jadi ada yang bernubuat, ada yang menanggapi. Di dalamnya semua bisa belajar dan memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Ayat 34-35 beralih pada peraturan yang Paulus sampaikan untuk kaum perempuan. Tetapi sekali lagi perempuan dalam konteks jemaat dan budaya Korintus bukan berlaku umum. Perempuan di Korintus sepertinya juga bermasalah dalam hal mulai kurang menghargai suaminya dalam pertemuan jemaat, di mana ada perempuan yang ikut berbicara, bertanya atau menanggapi secara tidak sopan. Karena itu Paulus menegaskan perihal perempuan harus berdiam diri, harus menundukkan diri dalam pertemuan jemaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan di pertemuan jemaat, hendaklah bertanya kepada suaminya di rumah, bukan di depan umum. Ini tentu tidak lepas dari budaya patriarkal Israel yang menempatkan laki-laki pada posisi utama dalam keluarga. Paulus menegaskan peraturan ini sesuai yang dicatat di dalam hukum Taurat, yang menunjuk pada kisah penciptaan, bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Dan Paulus menegaskan bahwa kepala perempuan adalah laki-laki. Seperti dalam surat Efesus, Paulus juga menekankan pentingnya istri tunduk kepada suami, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikianlah harus berlaku bagi perempuan terhadap suaminya. Saudara, jelas bahwa Paulus bukan tidak menghargai perempuan atau merendahkan posisi perempuan dalam jemaat. Karena kita tahu dalam pelayanan Paulus, ada banyak peranan perempuan, seperti Priscilla, istri Aquila, yang sama-sama dengan Paulus membangun jemaat Korintus. Bahkan ada juga Lydia, penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang kemudian rumahnya menjadi pusat pertumbuhan iman di kota Filipi. Kemudian ada Febe, yang adalah seorang pelayan perempuan di Kenkrea. Kemudian ada yang bernama Maria, Yunias, Trifena, dan Trifosa. Dan masih ada beberapa nama perempuan lagi yang berperan dalam pelayanan Injil Paulus. Jadi jelas Paulus tidak merendahkan perempuan. Bahkan sebaliknya Paulus banyak kali melayani bersama perempuan.
Tetapi dalam konteks Korintus, Paulus menegur perempuan karena adanya masalah perempuan-perempuan tertentu dalam jemaat yang kedapatan tidak sopan dalam memperlakukan suaminya di pertemuan jemaat. Ini pun berbicara keteraturan dalam jemaat. Ayat 36-40, Paulus kembali menegaskan bahwa peraturan yang ia sampaikan ini adalah perintah Tuhan, sehingga harus ditaati. Untuk membuktikannya, Paulus menantang orang yang mendapat karunia nabi, pasti tahu bahwa aturan yang Paulus berikan berasal dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, nabi yang tidak mengindahkan aturan yang Paulus sampaikan, tidak layak diindahkan atau dihormati. Dengan demikian, masalah karunia roh bukan soal apa karunianya, bukan soal kehebatan pribadinya. Tetapi yang terpenting, karunia yang ada haruslah untuk membangun iman jemaat, meninggikan Kristus, dan berlangsung dengan sopan dan teratur, agar di jemaat tercipta keteraturan dan menghadirkan damai sejahtera. Saudara, dari bacaan kita di saat ini, ada dua hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi sebagai orang percaya, tetapi juga dalam persekutuan jemaat. Yang pertama, pakailah karunia roh seturut dengan kasih kepada Tuhan dan sesama untuk pembangunan jemaat. Saudaraku, kita harus percaya bahwa dalam kekristenan, bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, pastilah Tuhan berikan karunia menurut kasih karunia-Nya. Ada yang memiliki karunia lewat talenta-talenta atau bakat yang ia miliki, seperti karunia menyanyi, bermain musik, menari. Para pendeta mendapat karunia dalam panggilan dan diperlengkapi dengan pendidikan teologi, sehingga mampu menafsirkan Alkitab dan bernubuat atau berkhotbah. Tetapi ada juga yang mendapat karunia yang secara ilahi atau tiba-tiba diberikan Tuhan pada orang-orang tertentu, misalnya karunia menyembuhkan, atau seperti kejadian di Korintus, yakni berbahasa roh, dalam arti berbahasa asing yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari, dan ada yang mampu menerjemahkan bahasa roh itu. Tetapi untuk sekarang ini, memang karunia bahasa roh sudah sangat jarang terjadi. Kebanyakan karunia Tuhan berikan lewat bernubuat atau berkhotbah, yang bukan hanya bisa dilakukan para pendeta, tetapi ada orang yang meski tidak menempuh pendidikan teologi, tetapi kalau berkhotbah luar biasa menjadi berkat. Itu tentu tidak lepas dari tuntunan Roh Kudus. Saudara, semua karunia rohani yang dimiliki pertama-tama hendaklah digunakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, Sang pemilik karunia itu. Dan dalam persekutuan gereja di mana kita berjemaat, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan karunia-Nya untuk saling memperlengkapi dan membangun jemaat karena mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana gambaran gereja adalah tubuh Kristus di dalam kitab Roma 12 ayat 5-8. Paulus berkata bahwa demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jelas di sini bahwa dengan karunia-karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan dalam jemaat, bukanlah untuk disimpan atau dipakai bagi kepentingan diri sendiri, namun supaya dapat dipergunakan untuk saling memperlengkapi, agar jemaat semakin maju dan terbangun. Dengan demikian kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Karena itu mari kita menyadari bahwa setiap bakat, talenta yang juga disebut karunia yang ada pada kita semata-mata adalah anugerah Tuhan.
kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya, maka kita harus memakainya dengan bertanggung jawab. Jangan disia-siakan, apalagi didiamkan. Kita pun harus memakai karunia yang ada dengan kerendahan hati, bukan untuk pamer, menyombongkan diri, merendahkan orang lain, apalagi menjatuhkan orang dengan karunia yang ada. Karena itu berarti kita tidak memakai karunia berdasarkan kasih untuk kepentingan bersama, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini tentu tidak Tuhan kehendaki. Jangan sampai Tuhan mengambil karunia-Nya dari kita. Masih untung kalau karunia-Nya yang diambil. Tapi kalau sudah sampai nafas kita yang diambil, sungguh sangat disayangkan. Karena itu saudaraku, mari sadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ingat, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa peran orang lain. Maka lakukanlah fungsi kita sebagai satu tubuh dengan baik dan benar. Jangan sampai kita hanya menempel di tubuh tetapi tidak ada fungsinya. Ibarat sebuah tumor yang menggerogoti tubuh yang kerjanya menyebarkan penyakit pada anggota tubuh hingga tubuh kehilangan fungsinya, bahkan bisa-bisa membawa kematian. Inilah ibaratnya orang-orang dalam gereja yang hanya ada di gereja tetapi tidak menjadi berkat. Kerjanya hanya merusak persekutuan, menyebarkan pengaruh negatif ke anggota jemaat, tidak menunjang pelayan khusus, senang membuat masalah, egois, tidak punya kebersamaan, hanya mencari keuntungan di gereja dan tidak memikirkan kebaikan jemaat. Saudara, berhati-hatilah agar sebagai persekutuan tubuh Kristus, kita tidak terpengaruh dengan orang-orang demikian. Kita harus menopang persekutuan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama untuk kepentingan bersama. Yang kedua, pakailah karunia dalam keteraturan agar menghadirkan damai sejahtera. Saudaraku, belajar dari jemaat Korintus, macam-macam karunia yang ada di dalam jemaat telah membuat mereka mengalami kekacauan dalam persekutuan karena mereka memakai karunia tanpa pengendalian diri, tanpa aturan, hanya ingin menonjolkan diri agar mendapat pujian. Dari situ kita belajar bahwa karunia yang ada pada kita haruslah kita gunakan dalam pengendalian diri, dalam kerendahan hati, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam persekutuan di mana kita berada. Bagi kita orang percaya, tentu aturan utama kita adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Tetapi juga sebagai institusi gereja, kita diatur oleh tata gereja. Taatilah tiap aturan yang ada, kendati mungkin kita punya banyak karunia. Tetapi kita harus menggunakan karunia yang ada dengan sopan dan teratur, dan tetap menghargai sesama. Bagi yang dipercayakan tugas pelayanan, misalnya sebagai pelayan khusus, ada penatua, diaken, guru agama, dan pendeta. Dalam tata gereja sudah diatur, ada tugas dari masing-masing, tetapi ada juga tugas bersama. Untuk tugas masing-masing, saat kita dikaruniakan pelayanan sebagai diaken, mari kita melayani sesuai dengan tanggung jawab seorang diaken. Jangan kita menguasai apa yang menjadi tugas penatua, begitupun sebaliknya. Penatua jangan menguasai diaken. Guru agama harus diberi kesempatan mengajar. Para pendeta harus diberi kesempatan untuk melayani. Jangan ada yang sengaja tidak memberi kesempatan pendeta melayani, apalagi menghambat pemberitaan firman. Bahaya, saudara. Tugas pendeta adalah memberitakan firman, jangan menghambat pemberitaan firman. Semua ini dilakukan sebagai wujud saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ada juga wadah dalam jemaat untuk memberdayakan karunia-karunia jemaat, yakni lewat komisi-komisi kerja. Ada komisi pelayanan doa dan penginjilan, komisi pembangunan, komisi pemberdayaan sumber daya dan dana, komisi musik gereja, komisi pendidikan, komisi kesehatan, komisi data dan informatika, dan lain sebagainya. Baiklah, badan pekerja majelis jemaat dan pelayan khusus memberdayakan anggota jemaat melalui komisi-komisi yang ada. Dan bagi jemaat yang dipercayakan, berilah diri lewat komisi-komisi kerja yang sesuai dengan karunia yang dimiliki. Dengan demikian, tiap-tiap orang dalam jemaat ikut serta bersaksi lewat karunia yang ada,
membangun persekutuan, dan menopang pelayanan kasih bagi sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, apa yang terutama dalam hidup orang percaya, yakni kasih itu terwujud dalam sikap saling melayani, memperlengkapi, menghargai, hingga kita mengalami buah-buah roh dalam kehidupan pribadi dan jemaat. Karena itu, apapun karunia yang ada pada kita, pakailah untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk memuliakan Tuhan Yesus, Sang Pemberi Karunia, Kepala Gereja, dan Tuhan kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa saudara.